Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa kembali di channel saya, Lutfi Queen. Dan hari ini anak-anak sekalian, seperti apa yang telah Bapak sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, kita hari ini memasuki subtema 4 di tema 6, yaitu penghematan energi. Dan anak-anak sekalian, seperti biasa, videonya yang dipercepat ya, karena Bapak akan menjelaskan sedikit materi pada kesempatan kali ini. Dan silakan dipersiapkan buku tema 6-nya ya di halaman 151. Dan tetap semangat tentunya dalam belajar daring di rumah. Ngapa kamu, Pak? Hah? Kelas 3 sekalian, di sini Bapak telah buka bukunya ya. Nah, silakan kalian buka di halaman 151 ya. 151 subtema 4 yaitu penghematan energi. Oke anak-anak sekalian, kita baca ya, dan silakan anak-anak sekalian juga dibaca dan disimak ya, serta dipahami apa yang menjadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Menghemat energi. Jadi anak-anak sekalian, kita tahu ya bahwasanya semakin lama ya kebutuhan energi kita semakin meningkat karena majunya teknologi dan juga makin banyaknya manusia. Nah, untuk itu anak-anak sekalian sudah kita ketahui bahwasanya telah diupayakan itu berbagai cara untuk menciptakan sebuah energi alternatif ya, ketika energi yang biasa yang secara alam yang didapat dari alam ya, contoh itu bahan bakar minyak itu lama-kelamaan akan habis, maka digunakan energi alternatif agar seperti halnya minyak itu tidak cepat habis anak-anak sekalian ya. Namun demikian tentunya kita tetap harus melakukan penghematan energi, karena anak-anak sekalian ya, walaupun kita menggunakan energi alternatif seperti halnya contoh saja untuk pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga bayu ya, atau
pembangkit listrik tenaga surya, namun tetap kita harus menghematnya ya, karena dengan cara menghemat energi kita lebih bijaksana anak-anak sekalian ya dalam memanfaatkan energi yang ada. Artinya kita harus mengetahui di mana kondisi kita harus menggunakan energi tersebut dan di mana kita tidak harus menggunakan energi tersebut ya. Contoh ya, ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalnya menggunakan air dan listrik secukupnya ya. Jadi seperti halnya malam hari ya anak-anak sekalian, ketika mau tidur matikan lampunya, atau ketika sudah pagi hari menjelang subuh, setelah selesai subuh ya dimatikan lampunya. Seperti itu anak-anak sekalian, ini memang tidak diperlukan ya. Lalu menggunakan air pun harus secukupnya anak-anak sekalian, jangan kita berlebih-lebihan. Lalu kita selalu harus disiplin ya dalam hidup kita ya anak-anak sekalian ya. Lalu berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Kita ketahui ya, di era sekarang ini anak sekalian, kendaraan bermotor terutama roda 2 itu hampir semua punya ya, apalagi di pedesaan yang tidak ada angkutan perkotaan atau angkot ya. Nah, seperti tempat kita ini anak sekalian ya, kan tidak ada ya angkot, hampir tidak ada angkotnya, jadi menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Nah anak sekalian, jika memang tidak masih bisa dijangkau tempat yang akan kita tuju, maka ada baiknya kita cukup jalan saja. Contoh pergi ke warung atau pergi ke sekolah, kita menggunakan sepeda ya, tentunya itu lebih sehat anak-anak ya. Kalau kita menggunakan sepeda kita goes itu tentunya lebih sehat, insya Allah lebih sehat badan kita, karena ya melatih otot-otot kaki kita ya, melatih ya, jantung kita, seperti itu ya. Dan juga kita dapat menghemat energi ya, yaitu tidak menggunakan kendaraan bermotor ya, seperti itu. Selanjutnya di halaman 152. Nah anak-anak sekalian, bisa kalian baca sendiri ya, 152, 153. Bapak di sini hanya menjelaskan poin-poinnya saja ya, seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, lingkungan bersih, asri itu memang menjadi dambaan kita ya, karena kalau lingkungannya bersih, asri, sudah tentu kita nyaman tinggal dalam lingkungan tersebut ya. Sama halnya ketika kita membahas tentang penghematan energi, terutama menggunakan listrik. Kita tahu alat-alat elektronik itu hampir semua menggunakan listrik anak-anak sekalian ya. Nah seperti halnya pendingin ruangan itu AC atau kipas angin ya. Kita ketahui bahwasanya di daerah kita ini yang beriklim tropis, memang ketika sedang musim panas ya atau kemarau, cuacanya panas anak-anak sekalian ya. Ini membuat gerah ya kita berada dalam rumah atau dalam ruangan. Namun anak sekalian, jika kita menggunakan pendingin ruangan atau AC atau kipas angin, tentunya boleh saja. Namun itu paling tidak kita harus tahulah kapan kapan digunakan dan kapan memang tidak perlu digunakan ya. Jika lingkungan itu asri anak-anak sekalian ya, tentunya lingkungan rumah kita akan terasa sejuk ya. Jadi tidak harus menggunakan pendingin ruangan non-stop. Contoh ventilasi, sirkulasi angin itu harus rajin dibersihkan. Lalu kita jika rumah kalian atau kamar kalian atau ruang kalian itu kan pasti punya jendela ya, dibukalah jendela ya, sehingga udara dari luar masuk ke dalam dan bisa lancar anak-anak ya. Jadi udara itu bisa masuk ke dalam dan berganti lagi, seperti itu. Ketika ada angin maka akan masuk ke dalam dan ruangan terasa sejuk. Nah sehingga hal seperti ini tidak perlu kita menghidupkan kipas angin atau AC ya. Nah, itu salah satu anak-anak sekalian untuk penghematan energi ya.
dan juga kembali ke studio darurat ini ya namanya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah sedikit penjelasan dari Bapak tentang apa itu sih penghematan energi ya, dan tipsnya, beberapa tips ya untuk kita agar selalu melakukan penghematan energi. Tetap semangat belajar daring di rumah anak sekalian, jangan bosan-bosan ya, karena yang namanya belajar itu harus ya, tetap dan wajib. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.